Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tirta Saputra dari kelas 11 I1, nomor absen 37. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sumpah Pemuda sebagai jati diri bangsa Indonesia. Sebelum menuju ke videonya, kita membacakan ikrar Sumpah Pemuda terlebih dahulu. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Ya, kita kini sudah membacakan ikrar Sumpah Pemuda. Saatnya kita menyanyikan Sumpah Pemuda sebagai jati diri kebangsaan Indonesia. Sumpah Pemuda. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan ada tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Berikut ini makna Sumpah Pemuda yang harus kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Menyerukan untuk menjaga ketuhanan negara kesatuan Republik Indonesia, bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, semangat untuk melanjutkan kemerdekaan, menghargai perjuangan bangsa Indonesia, menambah rasa cinta terhadap tanah air, bangga dan giat menggunakan bahasa Indonesia. Di sini ada beberapa tokoh yang terpenting dalam Sumpah Pemuda. A. Suegondo Joyo Puspito. Beliau merupakan ketua Kongres Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Aktif dalam perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia membuatnya ditunjuk menjadi ketua pada saat itu. B. Muhammad Yamin. Beliau berasal dari Jong, Sumatera Barat. Beliau merupakan pencetus Kongres Pemuda. Meskipun beliau dicalonkan menjadi ketua, namun pada akhirnya beliau menjadi sekretaris pada saat itu karena latar belakang beliau yang berasal dari Sumatera. Sedangkan pada saat itu dibutuhkan pemimpin kongres yang bersifat netral. Beliaulah yang merumuskan isi teks Sumpah Pemuda serta yang mengusulkan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. C. Wage Rudolf Supratman. Namanya sangat tidak asing bagi kita semua. Ya, siapa lagi kalau bukan W.R. Supratman, sang pencipta lagu Indonesia Raya. Pada saat itu beliau memperkenalkan lagu ciptaannya hingga kini menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Saat itu lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan iringi biola. D. Amir Syarifuddin. Beliau merupakan salah satu delegasi dari Jong Batak yang tergabung dalam organisasi pergerakan anti Jepang. Hal tersebut menjadikannya pernah terancam hukuman mati. Beliau merupakan salah satu orang yang aktif menyumbangkan pemikirannya untuk pengurusan Sumpah Pemuda. Pada saat itu beliau bertugas sebagai bendahara Kongres Pemuda. E. Si Kong Leong. Beliau adalah sosok penting dalam kelancaran Kongres Pemuda saat itu. Hal itu dikarenakan beliau telah menyediakan pemondokan sebagai tempat dilaksanakannya Kongres Pemuda. Pemondokan tersebut kini dijadikan Museum Sumpah Pemuda. F. Sarmidi Manguen Sarkoro. Beliau adalah sosok cerdas yang mempunyai pemikiran tentang pendidikan anak. Beliau berpendapat bahwasanya anak harus mendapat pendidikan kebangsaan serta memperoleh keseimbangan pendidikan di rumah dan sekolah, serta anak juga harus dididik secara demokratis. Oleh karena itu beliau ditunjuk menjadi pembicara pada Kongres Pemuda. Djoko Marsaid. Beliau merupakan sosok wakil ketua Kongres Pemuda mendampingi Sugondo. Beliau berasal dari perwakilan Jong Java. H. Suenario Sastrawardoyo. Beliau merupakan pengacara aktif yang membela para aktivis kemerdekaan. Pada saat Kongres Pemuda berlangsung, beliau berkesempatan melakukan pidato dengan tema Pergerakan Pemuda dan Persatuan Indonesia.
Inilah gambar 13 tokoh Sumpah Pemuda 1928 berbeda suku agama ras untuk satu Indonesia. Latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda dilaksanakan bertanggal 28 Oktober 1928 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Berawal dari inisiatif para pelajar Indonesia yaitu PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, serta para cendekiawan Indonesia yang bercita-cita menyatukan seluruh organisasi pemuda di Indonesia. Pertemuan-pertemuan demi mewujudkan cita-cita tersebut pun dilakukan. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.